Halo, alhamdulillah hari ini kita berjumpa melalui Zoom meeting ya, Nak. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa ya. Di sini ibu yang akan memimpin doanya ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau misalkan sehat. Semoga sekalian sehat-sehat selalu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Yuni ya? Yuni tidak hadir. Kenapa Yuni tidak hadir? Ada yang tahu tidak dia kenapa? Kenapa Tika? Tidak ada kabar. Baik, jika begitu Yuni saja ya yang tidak hadir di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagunya Garuda Pancasila ya. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah pada hafal semua ya lagu Garuda Pancasila? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1 ya. Temanya indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Dan kita sekarang masuk ke pembelajaran keempat ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, setelah membaca teks, Ibu berharap kalian bisa atau mampu menuliskan gagasan pokok atau gagasan pendukung dari setiap paragraf teks yang dibaca dengan tersusun atau terstruktur. Kedua, setelah membaca teks, Ibu juga berharap kalian dapat menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks dibaca menjadi kerangka tulisan dengan sistematis. Itu tadi Ibu sudah membacakan tujuan pembelajarannya ya. Apakah kalian sudah siap belajar? Coba Rosella tolong buka buku LKS-nya ya. Siapkan alat tulisnya seperti pulpen dan buku catatan. Jika kalian sudah siap belajar, kalian harus sudah memegang pulpen. Oke? Udah siap ya anak-anak? Kalau begitu, yang belum membuka buku LKS-nya cepetan sekarang dipersilakan untuk membuka LKS-nya. Pegang alat tulisnya ya. Oke. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang gagasan pokok. Gagasan pokok ini selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Artinya, setiap ada gagasan pokok, selalu ada gagasan pendukung di dalamnya. Ingat ya, gagasan pokok selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Oke? Apakah kalian sudah pernah membaca buku? Iya, terserah membaca buku tulisan. Siapa yang sudah pernah membaca buku tulisan udah pasti sering dong membaca buku tulisan. Atau koran
majalah, dongeng juga bisa. Iya benar. Siapa yang sudah pernah membaca dongeng? Putri sudah pernah membaca dongeng. Baik. Terserah ya, kalian sudah pernah membaca buku, baik buku cerita, majalah, koran, dongeng, buku pelajaran. Di dalam bacaan tersebut pasti di dalamnya terdapat sebuah paragraf ya. Benar tidak? Ya, setiap bacaan pasti ada paragrafnya. Paragraf bisa dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jika tidak ada gagasan pokok, paragraf tidak dapat dikatakan sempurna. Paragraf dikatakan sempurna apabila di dalamnya terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Kalian pasti dong bertanya-tanya, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Iya tidak? Kalian catat ya, ibu akan menjelaskan. Nah, andaikan di setiap paragraf terdapat 5 kalimat, di mana satu kalimat akan menjadi gagasan pokok dan 4 yang lainnya menjadi gagasan pendukung. Ingat ya, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Jika lebih dari satu gagasan pokok, dia bukan merupakan gagasan pokok, tetapi merupakan gagasan pendukung ya, yang tadi ibu jelaskan. Setiap paragraf terdapat 5 kalimat, misalkan di mana satu kalimat akan menjadi gagasan pokok dan 4 yang lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Apa yang disebut gagasan pokok? Apakah ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Catat ya anak-anak, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Lalu, gagasan pokok juga disebut dengan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Gagasan pokok biasanya dapat ditemui di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Ingat ya, gagasan pokok itu dapat ditemui di awal, atau di akhir, atau di tengah-tengah paragraf. Masih perlu kalian ingat bahwa gagasan pokok dalam paragraf hanya ada satu dan bisa kita temukan di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Sedangkan tadi kita sudah membahas gagasan pokok. Lalu apa itu gagasan pendukung? Catat lagi ya anak-anak. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, di mana di dalamnya menjelaskan gagasan pokok. Oke, gagasan pendukung itu merupakan uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, di mana di dalamnya menjelaskan gagasan pokok. Oke anak-anak, mari kita baca teks berikut ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, dari teks tersebut kita dapat mengetahui apa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk menentukan gagasan pokok, temukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya di Kampung Babakan.
Setelah menentukan gagasan pokok, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok dan yang lain menjadi gagasan pendukungnya. Apa saja gagasan pendukungnya? Gagasan pendukungnya yaitu seluruh kalimat selain kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Seperti dari teks bacaan tadi, yang pertama ada pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Yang keempat, warga bersabar menanti. Dan yang terakhir, suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Oke, bagaimana anak-anak? Cukup paham sampai di sini? Paham? Alhamdulillah jika paham. Semoga beneran paham ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan. Tidak usah malu-malu ya anak-anak. Tidak ada yang bertanya ini? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu yang akan bertanya ya. Gak apa-apa ya ibu bertanya sama kalian. Oke, ibu bertanya pada siapa ya? Oke, Tika, ibu ingin bertanya. Dalam satu paragraf ada berapa gagasan pokok? Tika, ibu bertanya ya, dalam satu paragraf ada berapa gagasan pokok? Ada 2, kurang tepat Tika jawabannya. Ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan tersebut? Iya, tepat sekali Fani. Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Satu gagasan pokok ya. Gagasan pokoknya dapat terletak di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Betul Fani, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ibu akan bertanya lagi kepada Rahma ya. Rahma, halo. Iya. Rahma, dalam satu paragraf selain gagasan pokok ada gagasan apa lagi? Ya, benar sekali, tepat sekali Rahma. Dalam gagasan pokok ada juga gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Baik, jika begitu ibu harap kalian sudah mengerti ya dengan materi apa yang ibu telah disampaikan. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nanti ibu akan memberikan link video pembelajaran di WhatsApp grup ya. Oke, nanti kalian cek handphone mamahnya ya. Ibu juga akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian buka buku LKS-nya halaman 24 deh. Coba sekarang kalian lihat ya. Oke, di situ ada latihan 1. Kalian kerjakan ya. Jika sudah bisa atau sudah beres dikerjakan, kalian bisa dikirim tugasnya kepada ibu ya lewat WhatsApp. Ya, tidak apa-apa mamahnya yang mengirimkan ke ibu juga tidak apa-apa. Mau kamu, mama atau papa kamu terserah. Yang penting kalian mengumpulkan tugas ya, karena kewajiban kalian adalah mengerjakan tugas yang telah ibu berikan. Oke, siap, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anak telah hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillah. Semoga anak-anak sehat selalu ya. Ingat, jika keluar rumah jangan lupa memakai masker. Dan kalian jangan lupa juga untuk mencuci tangan ya, agar virusnya mati. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.